George Kambosos bukan petinju kelas ringan terbaik di divisi ini meskipun dia melengsarkan juara tak terbantahkan, Teofimo Lopez. Kambosos akan kalah dari petarung-petarung ini, Ryan Garcia, Vasily Lomachenko, Gervonta Tank Davis, Devin Haney. Mungkin alasan utama mengapa Kambosos mengalahkan Teofimo adalah karena Theo tidak memiliki stamina untuk berjuang lebih dari satu ronde tanpa kehabisan bensin. Teofimo benar-benar kelelahan setelah ronde pertama dan dia tidak mendapatkan angin segar sampai ronde ke-8. Di ronde ke-10, Teofimo kembali kehabisan tenaga untuk mencoba mencetak KO. Dan sejak saat itu, dia tidak punya apa-apa lagi untuk ronde ke-11 dan ke-12. Anda dapat berargumen bahwa satu-satunya alasan Kambosos mengalahkan Teofimo adalah karena dia tidak memiliki kardio yang diperlukan untuk mengalahkan pejuang Australia itu dalam pertarungan cepat. Itu adalah pertarungan yang luar biasa, dan keduanya melakukan pertarungan yang hebat. Tapi, Kambosos adalah salah satu dari orang-orang yang tidak diharapkan untuk menang. Teofimo tampil sensasional saat menjadi juara melawan Richard Commey dan menjatuhkannya di ronde pertama. Dia langsung membuat dirinya terlihat seperti superstar, kemudian langsung menghampiri dan mengalahkan Lomachenko, petinju terbaik dunia. Jadi, semua orang menempatkan Teofimo sebagai favorit, mereka bahkan tidak pernah berpikir bahwa Kambosos punya kesempatan. Sekarang setelah Kambosos mengalahkan Teofimo, saya pikir itu karena Teofimo melakukan pertarungan yang salah. Pikirannya hanya untuk meng-KO di ronde pertama, dan dia bertarung dengan hanya mengayunkan pukulan keras mencoba menjatuhkan Kambosos secepatnya. Sepanjang pertarungan, ayahnya mendorongnya untuk menang KO dan menghabisinya. Jadi, saya pikir tim Teofimo bertarung di pertarungan yang salah. Mereka membuat kesalahan. Teofimo membuat banyak kesalahan dalam pertarungan, dan Kambosos memanfaatkannya untuk mengambil kemenangan. Bukan karena Kambosos lebih baik, itu karena Teofimo melakukan pertarungan yang salah. Dia mencari satu pukulan KO. Kambosos memanfaatkannya dan berhasil. Semua orang melihat dan mungkin setuju. Devin Haney, Ryan Garcia, Gervonta Davis, dan Loma bisa mengalahkan Kambosos. Walaupun kita semua sangat senang untuk kemenangan Kambosos, sulit membayangkan Ryan Garcia mengalahkan Kambosos karena ia tampil buruk melawan Carlos Morales, yang merupakan satu-satunya lawan tangguh yang pernah ia hadapi dalam karirnya. Tapi sejauh menyangkut Haney, Lomachenko, dan Tank Davis, mereka akan menjadi masalah besar untuk Kambosos. Tidak seperti Teofimo, para petarung itu tidak akan kehabisan tenaga setelah ronde pertama dan berada di bawah kekuasaan Kambosos. Kambosos bukan yang terbaik di kelas ringan. Kambosos memiliki kemenangan terbesar dalam karirnya, jadi dia akan menikmatinya. Kambosos bisa menghasilkan 700 miliar untuk pertarungan dengan Haney dan akan menghasilkan 500 miliar jika melawan Ryan Garcia. Dia menempatkan dirinya di posisi itu, dan itu bagus untuknya dan untuk keluarganya. Dia tidak pernah mendapatkan uang sebanyak itu. Teofimo absen begitu lama dan dia menghasilkan 150 miliar dalam pertarungan terakhirnya melawan Lomachenko. Kambosos tidak menghasilkan uang sebanyak itu dalam pertarungan terakhirnya. Kambosos baru saja menjalani malam yang sempurna, dia bertarung dengan hebat dan dia memenangkan pertarungan besar. 700 miliar adalah perkiraan yang masuk akal jika Kambosos dapat melawan juara kelas ringan WBC, Devin Haney. Tetapi, dia mungkin bisa menghasilkan lebih dari itu jika melawan Gervonta Davis. Satu-satunya masalah dengan Tank Davis adalah manajemennya di Mayweather Promotion dan PBC. Jadi mereka mungkin tidak akan mempertimbangkan untuk bertarung dengan petarung luar seperti Kambosos. Meskipun Tank Davis akan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan Kambosos, PBC dan Mayweather Promotion kemungkinan tidak akan mempertimbangkan untuk bertarung karena Kambosos tidak menandatangani kontrak dengan mereka. Salam olahraga, selalu jaga sportivitas. Salam dan salam dari tinju dunia 2021.